Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tahun ajaran 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Inklusi. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang tunalaras. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayuni Marfianti, Berkasari, Fitanur Septiana, Hestri Giarti, Infiani, Retno Kurniawati, dan Rohman Aziza. Oke, disimak ya. Apa itu anak tunalaras? Apa anak-anak nakal termasuk anak tunalaras? Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal, pengaruh dalam lingkungan sekitar. Teknik pengaruh anak tunalaras dibagi menjadi 6, yaitu 1. Melakukan psikotes, tes untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi. Yang kedua, melakukan sosimetri, tes yang digunakan untuk mengetahui suka tidaknya seseorang. Yang ketiga, konsultasi ke biro konsultasi psikolog. Dengan konsultasi, seseorang yang mengalami gangguan emosi sosial atau tidak bisa diketahui. Yang keempat, konsultasi ke psikiater anak. Yang kelima, dengan berkonsultasi dengan psikiater harap dapat menetapkan seseorang mengalami kelainan atau ketidak sehingga dapat diberikan program rehabilitas dan terapi bagi mereka yang mengalami gangguan perilaku. Yang keenam, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak tunalaras ada 4. Yang pertama, anak yang mengalami gangguan perilaku. Kemudian anak yang mengalami kecemasan dan menyendiri. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa. Yang keempat, anak kurang bersosialisasi atau agresif. Nah, pada anak yang mengalami gangguan perilaku tersebut, biasanya sering memukul, menyerang, berkelahi, pemarah, pembohong, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, mudah marah, suka pamer, hiperaktif, ceroboh, suka menyalahkan orang lain, dan mementingkan diri sendiri. Kemudian, pada anak yang mengalami kecemasan dan menyendiri, biasanya anak tersebut cenderung tegang, tidak punya teman, suka tertekan, sensitif, rendah hati, mudah frustasi, atau insecure. Lanjutan dari karakteristik anak tunalaras yang ketiga yaitu anak yang kurang dewasa. Contoh dari anak yang kurang dewasa itu ada pelamun, kaku, pasif. Nah, maksud dari pasif di sini yaitu anak yang tidak aktif atau cenderung lebih pendiam dibanding anak lainnya. Selanjutnya ada mudah dipengaruhi. Maksud dari mudah dipengaruhi itu, jadi anak tunalaras mudah sekali dipengaruhi oleh suasana sehingga menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Selanjutnya ada pengantuk dan yang terakhir ada pembosan. Selanjutnya ada yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi. Contoh dari anak yang agresif bersosialisasi yang pertama yaitu mempunyai komplotan jahat. Selanjutnya berbuat onar bersama komplotannya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan yang terakhir pergi dari rumah. Karakteristik akademik yaitu kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajar memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ada hasil belajar di bawah rata-rata. Yang kedua, sering berurusan dengan BK atau bimbingan konseling. Yang ketiga, tidak naik kelas.
Yang keempat, suka membolos. Dan yang kelima, suka melakukan pelanggaran di sekolah maupun di masyarakat. Karakteristik sosial, emosional, dan fisik. Karakteristik sosial yang pertama itu contohnya masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Yang kedua, perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif. Yang ketiga, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Selanjutnya, karakteristik emosional. Yang pertama itu hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Selanjutnya, karakteristik fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras umumnya, masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Oke, selanjutnya itu ada penanganan pada anak tunalaras. Nah, penanganan pada anak tunalaras ini ada 6 cara. Yang pertama itu ketahui apa yang anak inginkan. Yang kedua, berikan pola belajar take and give. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak yang memaksa. Keempat, berikan ruang pada anak untuk berkembang. Dan yang kelima, ada berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan terakhir itu ada terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Selanjutnya ada klasifikasi anak tunalaras. Menurut Rusli Ibrahim ada 2. Yang pertama itu ada social malajous children atau anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Yang kedua itu ada emotionally disturbed children atau anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Nah, untuk yang pertama itu social malajous children, anak-anak terganggu aspek sosialnya itu kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan di tempat, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat luas. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringannya kelainan perilaku menjadi 3 kelompok, yang pertama ada semi-socialist children, yaitu kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas kepada kelompok tertentu. Yang kedua ada socialist primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Yang ketiga itu ada socialist children, yaitu kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Kedua itu ada emotionally disturbed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Menurut berat ringannya gangguan perilakunya, kelompok ini dapat menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe yang terberat yang sakit jiwanya. Yang kedua, gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya, jadi lebih ringan dari psikotik. Dan yang terakhir itu ada gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi reinformation, dan faktor-faktor lainnya. Oke, slide selanjutnya ada penyebab anak menjadi tunalaras menurut Rusli Ibrahim. Faktor penyebab anak menjadi tunalaras di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua faktor psikososial, dan yang terakhir ada faktor fisiologis. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari faktor psikologis. Faktor psikologis adalah gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologis. Terganggunya faktor psikologis biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal, fixation, agresif, regresif, resectionation, dan konsep of discrepancy. Nah, yang kedua tadi ada faktor psikososial.
Gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga adanya pengaruh dari faktor lain, seperti pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan bagi perkembangan anak. Dan yang terakhir tadi ada faktor fisiologis. Gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai mestinya, seperti terganggunya atau adanya kelainan pada otak, hipertiroid, dan kelainan syaraf motoris. Sekian dari saya. Slide selanjutnya. Karakteristik belajar anak tunalaras. Karakteristik gangguan emosi dan perilaku tidak hanya mempengaruhi fungsi siswa dalam emosi dan perilaku, tetapi hal tersebut juga mempengaruhi kinerja akademis siswa dan interaksi sosial mereka dengan teman sebaya dan guru. Kita akan mempelajari karakteristik belajar dan perilaku siswa-siswa ini. Karakteristik belajar anak tunalaras. Yang pertama, intelijensia. Kedua, rendah kinerja akademik. Yang dimaksud dengan intelijensia dan rendah kinerja akademik yaitu anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan EQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal, dan kemungkinan besar memiliki nilai EQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasan. Anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya dan jarang ditemukan yang berprestasi akademisnya meningkat, dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika sangat menonjol. Yang ketiga, ada defisit dalam sosial dan adaptif keterampilan. Anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas, dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang bagi pertumbuhan perkembangan individu di samping keuntungan lain, seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir, dan kesadaran persepsi. Yang terakhir, karakteristik perilaku. Karakteristik perilaku ada perilaku eksternalisasi masalah. Yang kedua, masalah perilaku internal. Dan yang terakhir, rendah insiden behavioral disorders. Bentuk layanan pendidikan bagi anak tunalaras. 1. Penyelenggara bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler ke kelas khusus bila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman sekelas. 2. SLBE bagian tunalaras tanpa asmara. Yang ketiga, SLBE dengan asmara bagi anak yang tingkat kenakalan berat. 4. Terapi perilaku sosial. 5. Terapi kelompok per-teaching. Program binaan sekolah anak tunalaras. 1. Sistem pengajaran. A. Sistem pengajaran yang bersifat penyuluhan, remedial teaching. B. Sistem pengajaran klasikal. Program bimbingan penyuluhan. A. Program bimbingan penyuluhan suasana hidup beragama di asrama. B. Program keterampilan. C. Program belajar di sekolah reguler. D. Program bimbingan kesenian. E. Program kembali ke orang tua. F. Program kembali ke masyarakat. G. Program bimbingan kepramukaan. Strategi pembelajaran anak tunalaras menurut Kaufman 1985. Pertama, model biogenetik.
Gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi, sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, olahraga, atau mengubah lingkungan. 2. Model behavioral. Emosi merupakan indikasi ketidakmampuan menyesuaikan diri dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, pada model ini pengenanganannya tidak hanya ditunjukkan kepada anak, tetapi pada lingkungan tempat anak belajar dan di mana anak tinggal. 3. Model psikodinamika. Gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian. Oleh karena itu, pada gangguan ini, untuk mengatasinya, perilaku itu dapat diadakan pengajaran psikoedukasional, yaitu menggabungkan usaha membantu anak dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya. 4. Model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gangguan perilaku terjadi karena adanya disfungsi antara anak dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pada model ini menghendaki dalam memperbaiki problem perilaku atau mengupayakan interaksi yang baik antara anak dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada media pembelajaran anak tunalaras. Yang pertama, ada media audio. Nah, pada media ini adalah media yang menghasilkan bunyi suara, misalnya seperti radio, kaset, dan lain sebagainya. Kedua, ada media berbasis visual. Pada media ini dapat memperlihatkan rupa dan bentuk. Dan pada media ini juga dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang ketiga, ada media berbasis manusia. Pada media ini, contohnya ada guru, instruktur, dan tutor. 4. Ada media berbasis cetak. Pada media ini, seperti buku, alat bantu kerja, dan lain sebagainya. Terakhir, ada media berbasis audio visual. Nah, pada media ini dia menggabungkan antara audio dan visual. Seperti contohnya ada video, film, televisi, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, anak tunalaras sering disebut juga dengan anak tuna sosial, karena tingkah laku anak tunalaras menunjukkan penentangan yang terus-menerus terhadap norma-norma masyarakat, yang berwujud seperti mengganggu, menyakiti orang lain, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.